Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jajasip Channel. Kali ini saya akan menyampaikan bagaimana penggunaan untuk shape tool ya. Yang ini penggunaan shape tool. Yang ini di sini bahwa shape tool ini berfungsi untuk mengedit sebuah kurva objek atau tag karakter ya. Jadi membuat objek lengkungan dari kotak atau lingkaran atau sebagainya, atau menggunakan perubahan objek pada teks-teks. Baik, kita langsung coba praktekkan. Kita akan gunakan objek di sini rectangle tool ya. Di sini kita mulai drag ya, misalkan seperti ini. Nah, kemudian kita akan gunakan shape tool. Kita akan gunakan shape tool. Nah, di sini objeknya harus kita convert terlebih dahulu. Kalau tidak kita convert, dia perubahannya seperti ini aja. Jadi klik, tarik, dia hanya bisa memunculkan sudut yang tumpul seperti ini ya. Kemudian tarik. Tapi kalau misalkan kita convert, dia bisa membuat objek yang kita inginkan. Contoh misalnya gini, kita klikkan dulu objeknya. Setiap objek yang kita buat harus kita klik kanan. Kemudian pilih convert to curve ya, atau dengan menekan tombol Ctrl plus key ya, di sini ada. Nah, kemudian klik. Nah, ini sudah kita bisa bentuk objeknya. Misalkan saya akan membuat bentuk lengkungan dari sebuah objek yang ada di sini. Ini saya klik, satu kali klik dan dua kali klik beda fungsinya. Satu kali klik akan memunculkan gambar seperti hashtag ya. Nah, setelah kita klik, kita aktifkan di sini convert to curve-nya ya. Klik, nah baru kita bisa tarik. Misalkan ini garis seperti ini, kita tarik panahnya ya, ini bisa kita bentuk objeknya lengkungan seperti ini ya. Nah, kemudian misalkan di sini sama juga satu kali klik ya. Nah, kemudian aktifkan convert to curve. Jadi dia fungsinya dibatasi oleh titik-titik ya, sudut-sudut node yang ini ya. Nah, ini kalau tadi kan yang atas kita tarik dari panahnya. Nah, kalau ini kita tarik dari tengahnya misalkan. Nah, seperti ini. Ya, bebas. Nah, beda dengan yang paling bagian atas. Nah, sekarang kita coba yang dua kali klik ya. Ini misalkan di sini dua kali klik, klik. Nah, jadi bentuknya kotak. Nah, dia akan menghasilkan sudut yang lancip. Nah, seperti ini. Kalau tadi kan tumpul ya. Nah, sebenarnya ini ya, bagaimana kalau misalkan kita mau membuat banyak sudut? Kita klik dulu dua kali ya, dua kali. Jadi sehingga menghasilkan kotak gitu, dua kali. Nah, ini kita tarik. Nah, gini. Nah, itu adalah fungsi dari sebuah shape tool ya. Nah, ini kita sekarang buat objek yang lebih menarik lagi ya. Sekarang kita bikin di bawahnya objek, kita akan bikin perahu ya. Kita akan bikin perahu. Kita gunakan di sini alat bantunya adalah rectangle tool. Rectangle tool, misalkan kita bikin kotak terlebih dahulu ya. Nah, ini bagian untuk badan perahunya ya. Kita convert, gunakan shape tool dulu, kemudian kita convert ya, klik kanan, kemudian convert to curve. Convert to curve. Nah, kita bentuk sekarang bagian belakangnya, misalkan ini depannya sebelah kiri misalkan ya. Ini kita perkecil dulu misalkan bagiannya. Nah, gini. Nah, kemudian kita klik di sini. Ya, kemudian ini kita tarik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian di sini juga kita klik ini ya. Nah, ini kita tarik. Ini bagian depannya. Jadi agak panjang ceritanya. Ya. Nah, kemudian kita bentuk dari sini. Misalkan ini kita lengkungkan sedikit, gunakan ini kalau kita ingin membuat lengkungan. Nah, ini kurang ke atas. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini sudutnya disatukan dengan yang paling atas ke sini. Nah, kita buat lengkungan dari sini juga. Klik, kemudian aktifkan yang ini, convert to curve. Ya.
Kalau bagian depan misalkan paling lancip gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini kita buat juga, atau klik gunakan convert to curve. Kemudian berikutnya kita bikin lengkung yang bagian atasnya ini, klik ya, kemudian convert to curve. Nah, gini. Kemudian kita bikin bagian batangnya menggunakan rectangle tool. Nah, kemudian kita kasih warna misalkan di sini hitam lah ya. Nah, kemudian di sini kan kita harus ada layarnya. Nah, layarnya kita gunakan rectangle lagi. Kita gunakan rectangle lagi ya, kemudian kita klik 2 kali, kemudian agak dimiringkan. Nah, seperti ini. Agak diperbesar dikit ya. Kemudian kita gunakan shape tool dan bikin lengkungan. Ya, di sini kita convert dulu, convert to curve biasa, setiap objek kita convert. Kemudian ini kita klik, gunakan convert to curve, kasih lengkungan. Nah, ini juga sama, kasih lengkungan. Kasih warnanya abu-abu misalkan. Kalau terlalu panjang kita perkecil. Nah, kemudian kita copy paste aja ya. Caranya Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita bikin di atasnya. Oke. Nah, kemudian kita bikin lagi misalkan di sini untuk benderanya misalkan kita gunakan rectangle tool. Nah, seperti ini benderanya agak panjang. Nah, kemudian kita convert lagi, klik kanan, convert to curve. Nah, ini klik, gunakan convert to curve lagi. Nah, ini juga sama, convert to curve. Nah, ini satukan yang paling atasnya. Oke, kasih benderanya warna merah misalnya. Oke, misalkan di sini ada elif di paling atas, misalkan itu pengerek benderanya dan pengerek layar disatukan misalkan ya. Kita kasih warnanya misalkan hijau bebas ya. Nah, kemudian setelah itu kita misalkan bikin tali ya, tali dari ujung perahu sampai ke bagian atas batang benderanya. Kita gunakan di sini ada namanya pen ya. Jadi biasanya otomatis muncul freehand, kita klik yang lama, kemudian pilih pen di sini ya. Klik pen. Nah, kemudian tarik dari sini, klik sekali, tarik, kemudian untuk memberhentikannya klik 2 kali. Nah, bikin lagi misalkan klik sekali di sini, tarik, nah kemudian klik 2 kali. Nah, kita bikin satu tali lagi karena ada 2 layar, 1 bendera gitu kan. Misalkan di sini ya, kita bikin satu lagi, klik, kemudian tarik ke sini. Nah, ini sudah kita bikin untuk satu layar depan. Nah, kita bikin satu layar lagi, misalkan bagian belakang. Kita buat di sini rectangle lagi, kita bikin lagi di sini satu tiang lagi yang agak tinggi. Ini layarnya misalkan lebih besar ya. Oke, lebih besar. Kemudian
kasih warna hitam lagi, kemudian kita gunakan rectangle lagi. Ya, kita geser. Oke, kemudian bagian atasnya kita perkecil, convert terlebih dahulu ya. Kita perkecil layar paling atasnya. Oke, kemudian kita putar dikit, klik 2 kali sehingga muncul seperti ini. Kemudian di sini kita buat layarnya seakan-akan bergelombang ya, seakan-akan bergelombang. Jadi kita buat, kemudian di sini misalkan kita kasih tanda penanda klik 2 kali, klik 2 kali di sini. Kemudian di sini juga sama, klik 2 kali. Ini klik 2 kali. Oke. Nah, sekarang untuk membuat lengkungannya kita bikin 1 kali klik ya, 1 kali klik di sini misalkan 1 kali klik, gunakan convert to curve, bikin lengkungannya ke sini. Nah, kemudian ini 1 kali klik karena sudah dibatasi tadi 2 kali klik ya. Kita gunakan di sini convert to curve-nya. Oke. Sini bikin lagi. Oke. Ini juga sama. Ini juga sama. Oke. Nah, seharusnya di sini bikin pen lagi ya, biar kelihatan ini objeknya ada lengkungannya. Oke. Ini buat lengkungan. Nah, tinggal kita kasih warna, misalkan abu-abu. Ya, seperti ini. Kemudian sekarang kita bikin misalkan ada objek laut misalkan ya, kita ada objek laut, kita gunakan kotak aja dulu. Kita gunakan kotak misalkan. Nah, kemudian kita convert to curve. Nah, ini kita kasih batasan-batasan 2 kali seperti ini. Ini klik 1 kali, kita lengkungkan. Ini juga kita lengkungkan lagi. Ini juga sama, kita lengkungkan lagi. Nah, misalkan seperti ini, kita kasih warna biru misalkan. Copy paste ke bawah, misalkan ini warnanya agak putih, copy paste lagi, tarik ke bawah, kita kasih warna misalkan biru lagi, hijau. Nah, seperti ini ya, ini lautnya. Nah, ini lautnya. Nah, ini lautnya. Kemudian ini kita kasih warna misalkan ya. Ini kita kasih warna. Nah, ini misalkan kalau bagian belakang kita bikin tali lagi misalkan. Gunakan pen ya untuk tarik ke sini. Ini karena hanya ada 1. Nah, ini karena kita bikin talinya belakangan sehingga gambar layarnya seakan-akan ada di bawah tali. Nah, bagaimana cara membuat layar ini tampak seperti ada di atas, di atas tali, atau misalkan talinya berada di belakang layar?
kita klik kanan, order to front ya, of layer seperti ini. Kemudian kita copy paste lingkaran ini dengan benderanya, kita copy paste aja, Ctrl C, Ctrl V, pindahkan ke sini. Ya, oke. Nah, kalau misalkan kita mau ada sedikit di sini variasi di perahunya, tinggal kita gunakan lagi ini rectangle tool, kita bikin kotak di sini. Kemudian kita convert to curve. Nah, bikin objeknya mau seperti apa di sini. Perubahannya bebas. Gunakan convert to klik, convert to curve. Kita klik, klik convert to curve. Ini juga sama. Ya, tinggal kita kasih warna misalkan yang mendekati warna oranye apa misalkan. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita bikin di sini, kita putar, dibalikan saja. Oke, kita telah berhasil membuat objek perahu. Baik, jadi pada prinsipnya bahwa penggunaan step tool itu adalah untuk membuat objek lengkungan dengan teknik misalkan satu kali klik untuk lengkungan yang tumpul. Nah, kalau dua kali klik kita bisa membuat sebuah bentuk lengkungan yang lancip ya, seperti itu. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.